teman Permata semua, apa kabar? Ya, di sore hari ini, di bulan Juni ini, mari teman-teman kita siapkan diri kita untuk PA Permata kita. Aku mau menanyakan nih, bagaimana kabar teman-teman selama work from home atau sekolahnya gimana? Pasti banyak sekali kekurangan atau kelebihan ya. Tapi dibalik semuanya itu, dari apa yang kita jalankan sekarang harus tetap kita syukuri. Karena dari itu teman-teman semuanya, pada sore hari ini aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Aku ingin mengajak teman-teman untuk mengambil hati, mempersiapkan diri dalam menyanyikan lagu ini. Karena kalau dilihat-lihat sudah 3 bulan kita tidak dapat berkumpul bersama. Biasanya kita gereja, kita PA, di gereja juga. Namun pada saat ini kita melaksanakan PA online di rumah masing-masing atau di tempat teman-teman sekalian berada. Untuk itu, mari kita nyatakan kerinduan kita nyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua perbuatan-Mu. Kita angkat lagu pujian ini lebih dalam lagi, menyatakan rasa kerinduan kita, rasa hati kita untuk datang ke hadiran Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang kurindu Tuhan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik
kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas berkat, atas kasih setiamu atas hidup kami Bapa. Kau tetap memberikan kami nafas kehidupan Bapa. Kau melindungi kami dari kami melakukan aktivitas hingga pada sore hari ini Bapa. Kami berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui PA online ini Bapa. Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Bapa. Kau berkati, Kau tutup bungkus Bapa, agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, mungkin dalam setiap aktivitas kami Bapa, ada hal yang mendukakan hati-Mu Bapa, baik tingkah laku kami, perkataan kami, atau pikiran kami Bapa. Maka dari itu Bapa, ampunilah segala dosa kami. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Permata. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman Permata. Shalom. Wah, pasti sudah rindu banget kan kita untuk berkumpul dan bersama. Tapi teman-teman, karena kondisi kita yang seperti ini, kita tahan dulu rindunya sampai waktu yang memungkinkan kita untuk berkumpul bersama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, PA pada kali ini bertemakan tentang Be the Salt and the Light. Bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, dengan menjadi garam dan terang dunia, kita harus menyatakan, memberikan sukacita kepada dunia atau sekitar kita. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman Permata untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Sungai Sukacitamu. Boleh sampai tepuk tangan ya. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kehendak-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyi lebih meriah lagi. Mari kita nyatakan sukacita kita, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
kemuliaan untuk Tuhan. Oke, teman-teman Permata dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadiran Tuhan. Sebelum kita menghadap kehadiran Tuhan, aku mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi lagu Manis Kau Dengar. Biarlah apa yang kita perbuat untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu semua manis didengar oleh Tuhan. Untuk itu teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
bersuka Shalom adik-adik Permata. Sebelum kita memasuki renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami memohon biarlah Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, dimanapun kami berada, kami boleh sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dan merenungkannya ya Bapa, sehingga Engkau berkuasa Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi perikop kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan tema menjadi garam dan terang dunia. Mari kita baca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sedemikian firman Tuhan. Adik-adik Permata, ada beberapa fungsi garam. Yang pertama, untuk membumbui makanan dengan mengorbankan dirinya. Yang kedua, garam juga berguna untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga, garam berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah pembusukan. Dan yang keempat, ternyata garam juga adalah simbol kebijaksanaan dan anugerah. Adik-adik Permata, kita dipanggil menjadi garam bagi dunia. Artinya, kita yang memberi rasa kepada dunia, bukan malah ikut terseret dalam tren dunia yang sesat. Di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kapan kita tidak menjadi garam lagi? Yaitu ketika kita menjadi sama seperti dunia ini. Kapan kita menjadi hambar? Ketika kita tidak lagi menjalankan fungsi kita untuk mencegah kebusukan di tengah-tengah generasi kita. Ketika kita tidak berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah teman-teman kita. Kapan kita menjadi hambar? Ketika kita tidak memberikan pendapat bijaksana atas keputusan-keputusan yang kita ambil. Ketika kata-kata kita menjadi tidak bermakna, bukan memberi semangat, tetapi membuat orang lain tawar hati. Ketika kita tidak mau berkorban untuk memberi rasa enak bagi komunitas kita. Hati-hati, firman Tuhan katakan, jika kita sudah menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Lalu kapan kita menjalankan fungsi kita sebagai
garam dunia, yaitu ketika kehadiran kita dinanti-nantikan, kehadiran kita dirindukan, kehadiran kita membawa damai, ketika kehadiran kita membawa solusi bagi orang lain. Kita memberikan diri kita menjadi sahabat, menjadi teman yang mau menegur ketika teman kita ada salah. Dan juga garam tidak dipanggil untuk berkumpul terus bersama-sama, tapi garam harus menyebar ke makanan untuk memberi rasa. Artinya kita tidak dipanggil menjadi eksklusif sehingga hanya mau bergaul dengan sesama orang Kristen saja, tetapi kita dipanggil di tengah-tengah keberagaman suku, perbedaan agama. Kita harus tunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan hidup dan boleh menjadi teladan. Status kita yang kedua adalah menjadi terang. Mengapa terang dibutuhkan? Tanpa terang, kita tidak berani berjalan. Karena besar kemungkinan kita pasti akan jatuh atau menabrak sesuatu. Firman Tuhan katakan adalah Yesus adalah terang dunia. Di dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan juga di dalam Yohanes 12 ayat 46, masih perkataan Yesus, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Jadi saudara-saudara, kita menjadi terang dunia karena kita sudah mengenal Yesus yang adalah terang dunia itu sendiri. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata, "Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar." Anak-anak gelap hidup dalam kemabukan seperti pada malam hari, tapi justru kita diminta untuk hidup sadar. Anak-anak gelap hidup di dalam kemabukan yang dikuasai oleh sesuatu, entah itu alkohol, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tapi kita diminta berjaga-jaga. Jangan sampai ada peluang, ada celah iblis untuk masuk untuk menggodai kita. Ada beberapa yang kami catat pentingnya cahaya. Yang pertama misalnya di dalam fotografi, walaupun kameranya bagus, tapi kalau cahaya kurang, hasilnya pasti kurang bagus. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis dan menghasilkan makanan bagi dirinya dan juga memproduksi O2 atau oksigen. Tanpa cahaya, kita tidak tahu apakah muka kita, wajah kita sedang kotor atau tidak. Dan tanpa cahaya firman Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita berdosa atau tidak. Sesungguhnya kegelapan itu tidak ada, tetapi kegelapan adalah ketiadaan dari cahaya. Sehingga kita dipanggil untuk menerangi setiap kegelapan di dalam dunia. Posisi cahaya itu di atas, bukan di bawah. Untuk menerangi, bukan ditutup, di bawah gantang atau diletakkan di bawah tempat tidur. Artinya, sebagai permata, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersinar, menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar, menyatakan Kristus di tengah dunia yang tidak mengenal Kristus.
Tidak boleh ada toleransi terhadap dosa. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Entah itu horoskop, pergi ke dukun, dan masih banyak kegelapan lainnya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang adalah seperti tadi, berjaga-jaga dan sadar. Hidup sopan seperti pada siang hari. Menjaga pelita tetap menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dia dapati bahwa kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ada beberapa aplikasi di tengah-tengah hidup kita bermedia sosial. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan perhatian, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita walaupun hanya melalui WA group atau melalui Facebook, dan juga mungkin memberikan personal message untuk memberikan semangat teman kita yang mungkin sedang sakit atau sedang berduka. Jadi kita memberikan rasa atas alat teknologi, atas media sosial yang kita miliki untuk memberikan semangat bagi orang lain. Sebagai anak-anak muda, kita juga bisa mengajari orang tua kita yang masih gaptek dengan teknologi untuk tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi, supaya mereka misalnya bisa mengikuti PA atau PJJ melalui Zoom. Ayo bantu orang tua kita. Atau kita juga bisa menggunakan media seperti kitabisa.com untuk mengumpulkan dana bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan aplikasi Menjadi Terang, saya menantang adik-adik permata semua untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan melalui media sosial juga. Bagaimana caranya untuk mengajak teman-teman untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena yang kita imani, seperti firman Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita wajib untuk memberikan pencerahan, memberikan ajakan bagi teman kita yang lain untuk sama-sama menikmati anugerah di dalam Yesus Kristus, untuk berbuah di dalam Tuhan. Jadi di dalam pertumbuhan iman kita juga bisa membentuk grup-grup untuk mengingatkan bersaat teduh misalnya, atau membuat konten yang membangun seperti lagu pujian, seperti band Permata, renungan singkat di YouTube atau di TikTok bahkan. Dan tidak seharusnya kita terlibat dalam hal-hal yang sia-sia seperti saat ini banyak, seperti ngeprank orang lain, atau judi online, atau bahkan pornografi. Ingatlah bahwa kita adalah garam dan terang dunia yang harus menjadi trendsetter, bukan ikut-ikutan jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyatakan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang dunia ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memampukan kami untuk sungguh-sungguh memberikan rasa, memberikan makna di tengah-tengah kehidupan kami, bersosial media, bergaul dengan teman-teman kami ya Bapa, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kampus kami, di tengah-tengah tempat pekerjaan kami.
biarlah kehadiran kami boleh membawa terang kebijaksanaan ya Tuhan. Dan Kau yang memberikan kami keberanian ya Bapa, ketika kami harus menyatakan apa yang benar dan menyatakan apa yang salah ya Tuhan. Dan biarlah Bapa, sungguh-sungguh Tuhan, dengan adanya kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, generasi kami tidak semakin hancur ya Tuhan. Generasi kami tidak semakin membusuk ya Bapa. Tetapi boleh Bapa, dengan kehadiran kami membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Bapa. Kami boleh memberikan semangat kepada teman-teman kami yang sedang patah semangat ya Bapa. Kami boleh memperkenalkan Kristus yang adalah terang dan juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman ini lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Iya teman-teman, bagaimana tadi pembawaan renungan yang dibawakan oleh pembicara kita. Biarlah apa yang kita dengarkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kita dalam menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Selain itu juga dengan kemajuan teknologi, agar kita dapat menggunakan teknologi dengan baik selaku garam dan terang dunia. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan pada platform atau rekening yang telah tersedia di grup WA Permata. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian Simpartuhu Pemerendu.
surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas pemberkatan-Mu di hari ini dan waktu yang Kau berikan untuk kami bisa berPA pada kali ini ya Bapa. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati agar bisa membangun kerajaan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, dalam masa COVID-19 ini ya Bapa, Tuhan berkati agar vaksin segera ditemukan dan kami bisa tetap memuji dan mengenal-Mu, berkumpul kembali Bapa. Dalam aktivitas-aktivitas kami sebagai Permata, Tuhan berkati baik yang bekerja, kuliah ataupun sekolah, agar aktivitasnya bisa tetap berjalan dengan baik dalam masa COVID-19 ini Bapa. Bapa, kami juga turut berdoa untuk teman-teman Permata kami, yaitu Clara, Erika, dan Jose Karoskali. Dalam kedukaannya Bapak, Tuhan berkati agar memberikan kekuatan untuk mereka dan juga keluarga besar. Ya Bapak, mungkin teman-teman kami beberapa ada yang mau melanjutkan kuliah SBMPTN di Juli. Tuhan berkati agar SBMPTN bisa mereka lalui dengan baik. Ya Bapak, kami juga turut berdoa untuk teman-teman yang berkuliah, yang mau ujian, agar tetap semangat dan fokus pada kuliahnya Bapak. Kami juga turut berdoa untuk teman-teman yang bekerja ataupun yang mencari jodoh, yaitu memberkati apapun yang mereka inginkan. Tuhan berkati sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Begitu dengan doa syafaat kami Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, PA kita sudah selesai. Sampai jumpa di PA berikutnya.